Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kita yang akan kita lihat ini, saya akan menayangkan suatu seri tema perkawinan yang baru, cukup panjang, yaitu saya sebut sebagai spiritualitas cinta kasih. Setelah kita menyelesaikan masalah penting dalam hakikat perkawinan dalam tema spiritualitas kesetiaan, kita ingin memperdalam lagi dalam relasi suami istri, yaitu spiritualitas cinta kasih yang menjadi dasar dari perkawinan Katolik. Saya punya harapan serta tujuan dalam tema ini, yaitu mengajak para pasutri untuk merenungkan kembali makna cinta yang menjadi dasar dari perkawinan Katolik yang benar. Kita harus mengakui bahwa banyak orang modern meragukan bahwa cinta kasih itu sebagai dasar perkawinan Katolik. Bahkan ada juga yang mengajarkan bahwa itu bukan dasar perkawinan. Bahkan juga mengatakan tidak cukup, bukan itu satu-satunya dasar. Jujur harus diakui bahwa saya merasa ada degradasi nilai cinta yang sejati dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Atau banyak orang yang tidak tahu bahwa ada cinta kasih itu ada tingkat nilai yang terjadi. Dan tidak semua tingkat nilai cinta itu bisa menjadi dasar dari perkawinan Katolik. Mari, untuk mempersingkat waktu tayangan kita ini, kita masuk langsung saja pada tema pertama ini. Selamat menikmati sampai tuntas. Dan dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih. Anda telah meluangkan waktu untuk melihat, menikmati video ini. Selamat menyaksikan. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, sering kita mendengar kalimat seperti ini. Kalau membangun rumah, cari dasar, alas, atau tanah yang kuat. Jangan hanya dibangun di atas pasir, karena pasir itu tidak kokoh. Karena pasir itu bergerak dan bergeser. Bukan hanya ke samping, tetapi juga bisa ke atas, ke bawah. Maka rumah gampang ambruk dan ambrol. Demikian juga hal ini berlaku dalam membangun sebuah hubungan atau relasi dalam hidup berkeluarga. Ada yang berpendapat bahwa cinta itu perlu banget, tetapi untuk bumbu, untuk menghidupkan hubungan ini warna, bukan untuk dasar atau fondasi. Karena cinta itu perasaan,
dan perasaan itu bergerak. Maka mengapa perceraian malah terus meningkat? Ternyata atas nama cinta tidaklah cukup. Apakah cinta itu tidak cukup sebagai dasar perkawinan? Atau karena orang tidak mengerti cinta macam apa yang sungguh menjadi dasar dalam perkawinan itu? Marilah kita melihat makna cinta yang sejati, sehingga kita tidak ikut mengurangi nilai yang oleh gereja sudah sampaikan dalam pengajaran tentang perkawinan, bahwa cinta adalah dasar dari perkawinan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau gereja berani menegaskan bahwa cinta adalah dasar dari perkawinan Katolik, itu tidak main-main. Oleh karena itu, marilah kita mencoba mengerti definisi dari cinta itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa cinta itu seringkali sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata, tetapi lebih mudah untuk dirasakan dan diwujudkan. Tapi tidak menolak kenyataan bahwa para ahli mencoba untuk mendefinisikan, untuk mengungkapkan arti cinta dalam kata. Maka sering dimengerti bahwa cinta itu adalah sebuah perasaan yang diberikan oleh Tuhan pada pasangan manusia untuk, kata penting, saling. Apakah itu saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, saling pengertian, saling menerima, dan banyak saling yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta itu adalah karunia dan tidak dapat dipaksakan, maka tidak egois. Cinta adalah take and give, mengambil, menerima, dan memberi. Dan cinta itu sebuah perasaan yang halus, yang mengendalikan hati dan perasaan untuk mengalami bahwa hati berdetak karena pesonanya, hati tersenyum karena karismanya, dan hati tentram, damai karena bahagia. Cinta itu harus ikhlas. Cinta tidak harus memiliki, dan kebahagiaan merupakan tujuannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu definisi arti dari cinta yang bisa digali makna arti dari kata itu. Kita lihat ternyata
cinta itu ada jenisnya. Maka kita menyadari sepintas pengertian bahwa cinta itu sebagai perasaan, dan menjadi jelas bahwa perasaan itu bisa berubah-ubah. Maka dalam tayangan ini saya ingin mencoba menjelaskan, ternyata cinta itu mempunyai jenis dan sifat-sifatnya yang pasti akan mempengaruhi kepribadian kita. Kita mulai yang pertama, bagaimana terutama anak-anak mudika mengerti jenis cinta dan sifat yang dipahami dalam kehidupan konkret. Saya menyebutkan yang pertama adalah cinta eros. Ini adalah ada dalam diri setiap manusia sebagai daya tarik karena perbedaan seks. Jadi daya tarik itu antara laki-laki dan perempuan itu muncul karena ada eros di dalam diri masing-masing. Maka sifatnya yang terjadi adalah cinta yang tumbuh bisa menggila dan mencintai karena hasrat yang amat sangat untuk memiliki seseorang. Dan cinta eros ini tak kenal logika, tidak kenal nalar logika. Maka bisa jadi eros ini buta. Dan cinta ini akan memberikan rasa sakit yang amat sangat bila tidak tercapai. Karena fokusnya pada ego kita. Bahkan seringkali cinta macam ini bisa membuat orang bunuh diri. Sifatnya tidak langgeng dan sementara, mudah hilang, luntur, dan ada unsur suka dan tidak suka. Ini yang pertama, eros dimiliki oleh setiap orang. Munculnya sangat tergantung dalam kondisi masing-masing pribadi, tidak mengenal waktu. Lalu yang kedua adalah cinta filia. Cinta yang tulus kepada sesama. Fokusnya pada orang lain, maka juga bersifat altruistis. Disebut juga sebagai cinta sahabat. Inilah cinta yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan anak-anaknya kepada orang tuanya. Inilah cinta yang berkembang di dalam keluarga. Maka cinta ini bersumber pada pengalaman di dalam keluarga masing-masing. Bila anak dirawat penuh cinta, akan muncul cinta yang seperti ini. Maka cinta ini ikhlas memberi tanpa pandang bulu. Memberi cinta, namun masih berharap untuk menerima cinta kembali. Tapi dari kualitas waktu ini akan tahan agak lama, tetapi tidak abadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang sangat seringkali
dimengerti dalam gereja Katolik, yaitu cinta agape. Dan saya menegaskan, inilah cinta tingkat tinggi demi kemuliaan Allah. Bersedia berkorban dan menderita, bahkan rela sampai mati kepada yang dia cintai, dan sama sekali tidak peduli apakah cintanya itu diterima atau tidak. Orang sering mengatakan, I love you because I love you. Tidak ada alasan apa-apa kecuali mencinta. Dan ini bersifat memberikan kebahagiaan dan membebaskan, memberi tanpa syarat, tidak menuntut apa-apa, rela dan ikhlas. Dan inilah cinta yang penuh pengertian, penuh kasih sayang, kesetiaan, dan ini kesucian. Dan inilah yang disebut cinta yang sejati dan bersifat abadi dan kekal. Tidak ada contoh lain yang mempunyai cinta ini, cinta agape, kecuali Yesus Kristus kepada gerejanya. Dan inilah saya tegaskan, cinta yang menjadi dasar segala cinta, karena Allah adalah kasih. God is love. Dan gereja mengangkat cinta seperti ini menjadi dasar dari perkawinan Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ketiga jenis cinta, semua ini dimiliki dan dialami oleh setiap manusia. Ada dalam diri kita sebagai manusia, muncul tiga aspek cinta ini. Tidak ada yang paling baik dan tidak ada yang paling jelek. Dialami semua sebagai suatu kepribadian manusia. Ada masa di mana salah satu dari sifat ini muncul. Maka berbicara mengenai cinta sebagai dasar perkawinan Katolik, kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa cinta agape ini yang menjadi dasar dari perkawinan Katolik itu. Inilah cinta Tuhan yang dalam kehidupan nyata dalam diri manusia menimbulkan komitmen. Lihatlah apa yang dikatakan kitab suci. Begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga ia menyerahkan hidupnya bagi keselamatan dunia. Itulah wujud dari cinta Tuhan yang berkomitmen untuk terus mencintai dan mengasihi manusia, apapun yang manusia lakukan kepadanya. Cinta itu selalu menuntut korban bagi yang dicintai. Dan itulah yang terjadi dalam pernikahan. Inilah gambaran gereja kecil. Maka saya menyimpulkan,
Pernikahan yang baik sebaiknya dan sepantasnya didasarkan atas cinta atau kasih agape yang membuahkan komitmen. Akan lebih indah juga bila dibumbui dengan cinta mesra. Tetapi bila sebuah pernikahan itu hanya didasarkan cinta egoisme tanpa kasih agape, maka tidak bisa menjadi dasar dari perkawinan Katolik, dan saya mengatakan akan hancur dalam perjalanannya. Saudara, inilah cinta yang sejati. Menjadi indah bila cinta itu disatukan dalam janji perkawinan. Adalah bukti dari cinta kasih agape itu mewujud dalam hidup perkawinan Katolik. Komitmen adalah kesetiaan. Terima kasih atas waktu Anda luangkan melihat video ini sampai tuntas. Akhirnya terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.